Halo rekan Indonesia, apa kabar? Saya Tia Esar kembali menyapa Anda di edisi hari ini. Surabaya sedang cerah, kalau beberapa hari terakhir mungkin kita juga beraktivitasnya dengan kondisi hujan gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk terus bekerja. Kali ini di edisi yang sangat menarik di Bincang Unesa Profil Prodi, ada Kajur Administrasi Publik sekaligus Kaprodi D3 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Saya kenalkan Bapak Dr. Agus Prastiawan MSI. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Terima baik kasih. ya Pak ya? Baik, alhamdulillah. Perkuliahan lancar Pak? Sejauh ini lancar. Sejauh ini lancar, luar biasa. Selama mereka pakai data dapat lancar. Oke, Kaprodinya aja pede apalagi mahasiswanya gitu ya. Beliau akrab dipanggilnya Pak Wawan. Ya, betul. Oke, Pak Wawan mungkin bisa bercerita kepada rekan Unesa sejarah, kemudian visi misi, kemudian terkait fasilitas, sarana prasarana banyak ya Pak ya, yang terkait dengan administrasi negara. Siap. Monggo Bapak. Ke sana apa ke sini? Ke saya aja boleh. Oke. Baik, kita mulai dengan sejarah berdirinya D3 ya. Jadi D3AN itu dia berdiri tahun 1999. Jadi pada waktu itu nama Unesa bukan Unesa, tapi IKIP dia. Nah, salah satu persyaratan untuk menjadi sebuah universitas, setiap fakultas harus ada satu prodi keilmuan. Nah, kemudian atas tuntutan itu beserta dengan kebutuhan kerja, pada waktu itu kan reformasi Mbak ya, tahun 99 kan ya, lagi kejar-kejar reformasi, semua orang menyuarakan harus ada reformasi total terhadap birokrasi kita. Nah, pas momen itu teman-teman di jurusan PMPKN waktu itu kan prodi kami itu berada di bawah jurusan PMPKN FIS. Jadi mereka melihat bahwa ada satu peluang, mengingat reformasi birokrasi ini kan memerlukan pelayanan yang terbuka, transparan, sesuai dengan permintaan dari IMF waktu itu kan, good governance. Jadi teman-teman, maksud saya senior ya, senior di PMPKN berinisiasi bekerjasama dengan BKN waktu itu, Badan Pegawai Negara, beserta Universitas Brawijaya yang sudah punya Fakultas Ilmu Administrasi. Kemudian mereka membuka prodi D3N. Nah, selang berapa bulan baru kemudian IKIP bertransformasi menjadi Unesa. Jadi itu satu cerita singkat tentang munculnya prodi kami. Satu tentang tuntutan masyarakat tentang bagaimana seorang pelayan publik ya, birokrat harus transparan, profesional dan sebagainya. Nah, itu kami tangkap sebagai sebuah peluang. Bukalah prodi ini. Nah, kemudian terkait dengan visi ya. Kebetulan saya sebagai Kaprodi D3 itu mempunyai visi bahwa pada tahun 2026 saat ini berarti ya, itu menghasilkan ahli media terapan dalam bidang kebijakan dan manajemen kepegawaian negara berbasis teknologi informasi. Sedangkan misinya ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang inovatif dalam kebijakan dan manajemen kepegawaian serapan sesuai dengan perkembangan iptek. Misi yang kedua yaitu tentang menerapkan mekanisme penyelenggaraan program studi berdasarkan prinsip penjaminan mutu atau UPM ya. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai instansi, khususnya publik ini biasanya, yang bermanfaat dan berkelanjutan berbasis kemitraan. Nah, sekalian perlu saya sampaikan juga Mbak, bahwa di Prodi D3 ini sudah bertransformasi ke D4 Administrasi Negara. Itu dimulai pada tahun 2019. Jadi berawal dari semacam edaran dari Kemenristek waktu itu ya. Sekarang kan kita dibawa Kemendikbud nih. Jadi Kemenristek memberikan tawaran kepada Unesa, mau nggak berubah jadi ke D4. Rektor dengan sigap mengambil peluang itu. Jadi pada tahun 2019 D3 sudah tidak lagi membuka camabah, langsung beralih ke D4 Administrasi Negara.
Itu yang bisa saya sampaikan sementara ini, Mbak, terkait sejarah sama visi dan misi prodi kami. Oke, berarti munculnya prodi D4 yang bertransformasi dari D3 ini menjawab kebutuhan gitu ya? Ya. Dan juga ada peluang. Kemudian bagaimana dengan peminatan mahasiswanya, Pak? Kalau peminat, alhamdulillah, di sisi lain kami gembira, sisi lain kami juga sedih. Sedihnya? Aneh ya, ada sedih, ada gembira. Jadi dikala alumni kami yang di 3 itu sudah banyak terserap pasar ya. Kan memang kami mengkhususkan alumni itu bisa terserap, hampir semua terserap ke instansi pemerintahan. Jadi kalau kami mengistilahkan itu D3N merupakan APDN-nya UNESA. Nah, dikala semakin banyak terserap, formasi-formasi sudah dibuka di instansi pemerintahan, tiba-tiba kami harus transformasi ke D4. Nah, takutnya nanti nomenklaturnya beda, Mbak. Saya dulu secara pribadi pernah sih pengalamannya pribadi ya. Ini saya sampaikan terkait nomenklatur yang jadi masalah. Ketika waktu dulu saya lulus S2, saya ngelamar di Bank Indonesia waktu itu. Ijazah saya S2 Administrasi Niaga. Yang dibutuhkan S2 Administrasi Bisnis. Logikanya kan sama itu. Tapi ditolak oleh panitia. Nggak bisa, Mas. Anda niaga, kami yang membutuhkan bisnis. Nomenklatur. Nah, D3 pun sama. Takutnya kami nanti ketika berubah ke D4, nomenklaturnya tidak berubah. Terus alumni kami gimana? Ternyata kekhawatiran kami dijawab oleh Mendikbud dengan keluarnya surat izin pendirian prodi, nomenklaturnya sama dengan yang D3. Jadi alhamdulillah semua diselesaikan dengan Pak Rektor. Jadi nggak ada harapan tentang nomenklatur, nggak ada masalah tentang nomenklatur ini. Artinya perbedaannya itu tidak hanya penambahan 2 semester mereka berkuliah ya atau menempuh pendidikan, tetapi kemudian terkait dengan perkuliahan yang nanti mereka dibekali ilmu ketika mereka menjadi lulusan, ketika mereka bekerja nantinya sama akan diterima, begitu? Insya Allah sama, karena selama ini kita sudah kerjasama dengan instansi pemerintahan khususnya BKN sampai sekarang. Mulai pertama berdiri tahun 99, BKN selalu kami libatkan. Dan setiap tahun mahasiswa kami pasti ada yang magang di BKN. Ini Badan Kepegawaian Negara. Jadi kan salah satu poin yang terus kami bina, kami jalankan agar ada hubungan simbiosis. Satu sisi kami akhirnya mengerti apa kebutuhan BKN ke depan. Sisi lain kami juga mengundang BKN untuk ketika ada restrukturisasi kurikulum, mereka akan menginformasikan, Pak, kami butuh klasifikasi formasi ini. Formasi, Nah, tapi formasi ini harus dipenuhi dengan kualifikasi A, B, C, D, E. Nah, betul. Kita akhirnya terus berkoordinasi dengan mereka bagaimana memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja ini. Seperti tahun depan. Saya kemarin dapat info dari BKN bahwa pada undang-undang sudah dibuat ya tahun 2011 tentang profesi arsiparis dan pengadaan barang dan jasa. Nah, itu kan yang tidak dipunyai informasi tersebut oleh siapapun. Jadi ketika kami dapat, kami coba diskusi dengan teman-teman, akankah kita mampu memenuhi kebutuhan BKN? Karena formasi tersebut itu di seluruh Indonesia, semua instansi pemerintahan. Artinya dari D4 Administrasi Negara harus mempersiapkannya. Ketika menjalin kerjasama dan ingin lulusannya terserap di sana. Harus, mau enggak mau itu fardu ain udah itu. Berarti ini menjadi motivasi untuk adanya mata kuliah baru yang dimasukkan atau menambah SKS yang sesuai kualifikasi itu. Nah, ini masih kami berproses, Mbak. Kami harus FGD dengan uji publik dengan instansi-instansi yang sudah ada. Beserta kami harus bersinergi dengan satu politeknik di Pontianak. Jadi di kampus kami, di prodi kami itu ada 2 di Indonesia. D4 Administrasi Negara hanya ada 2 di Indonesia yang negeri. Dan sepertinya cuma hanya 2 di Indonesia. Di UNESA? Di Indonesia. Di Indonesia? UNESA dan Politeknik. UNESA dan Politeknik Pontianak. Tapi untuk D3 kita nomor 1 di Indonesia. Yang negeri. Ini bisa mengatakan nomor 1 nih karena apanya? Karena nggak ada lagi. Yang ada kalau yang swasta ada, itu umurnya masih senior kita. Dia di Jogja kalau nggak salah.
Itu sekitar berdirinya tahun 2000-an. 2005 atau berapa. Masih relatif baru dibanding kita. Oke. Jadi kalau bicara boleh dikata kalau UNESA ini akhirnya menjadi pionir gitu ya. Oh iya, pasti UNESA. Boleh sombong ya Pak Wawan ya. UNESA sangat di depan. Betul. Artinya ini juga menjadi media promosi dan juga tidak hanya ketika bangga saja, tetapi dari tim dosennya, pengajarnya, pendidiknya ini kan juga mempersiapkan ketika mereka memang betul-betul dibutuhkan di dunia kerja. Sebetulnya mata kuliah unggulan dari Prodi D3 Administrasi Negara ini apa? Seperti visi kami ya, manajemen kepegawaian. Itu ada dan mata kebijakan kepegawaian. Iya, ada mata kuliah tersebut. Kan memang kami mengkhususkan contoh formasi jabatannya adalah analisis jabatan. Jadi analisis jabatan Mbak, yang saya dapat informasi dari BKN, di Indonesia cuma bisa terpenuhi sekitar 40% itu. Jadi profesi tersebut sangat langka dan sangat dibutuhkan. Jadi kami berharap alumni kami bisa terserap semua ke instansi pemerintah. Bahkan mereka kurang kalau mereka mengatakan butuh tuh kurang mereka. Karena kami kan cuma bisa menghasilkan berapa sih? Belum tentu juga mahasiswa kami juga ingin jadi PNS kan? Meskipun PNS sekarang sudah ada perbaikan tentang salary dan sebagainya. Tunjangan dan sebagainya. Tapi kami juga kembalikan ke mahasiswa yang bersangkutan. Siapa tahu dia pengen kuliah tuh pengen cari ilmu atau cari pengalaman, Allahu a'lam. Jadi sebetulnya sudah diinformasikan juga kalau nantinya arahnya kamu lulus dari sini kamu akan menjadi pegawai di instansi pemerintahan. Kamu juga bisa di bidang yang lain. Nah, bidang yang lain ini apakah mereka juga tahu, Pak? Pada waktu PKKMB ya. Oh, ini diperkenalkan ya? Udah, pasti. Itu kan nggak adil kalau kita nggak menyampaikan. Cuma nggak tahu sebelum mereka masuk ke UNESA apa mereka tahu. Sudah ada bayangan atau gambaran gitu ya? Kita nggak tahu. Cuma ketika mereka masuk lolos seleksi, kita punya kewajiban kan untuk menyampaikannya bahwa potensi Anda untuk lulus serap pasar seperti ini. Dan alhamdulillah pada D4 awal dibuka itu Mbak, itu jumlah pendaftarnya 379. Sementara kuota? Kuota cuma 80. 80. Artinya peminatnya banyak sekali ya? Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Tapi pada tahun 2020 itu kuota kami naikkan mengingat pengalaman tahun kemarin. Tapi yang pendaftarnya cuma 296. Jadi selisih antara 90-an. Nah, yang lolos seleksi pada waktu itu pada tahun 2019 ya, pendaftarnya 379. Daya tamunya 80. Yang lolos seleksi cuma 98. Nah, tapi yang terdaftar di sebagai mahasiswa di Siakat itu 79. Oke, itu sudah diupdate ya Pak ya? Itu saya lihatnya dari SSO. Otomatis jelas valid kan itu. Artinya ketika mereka mendaftar dan melakukan daftar ulang kan harusnya begitu. Betul. Nah, seiring dengan waktu ternyata ada satu mahasiswa yang tidak melanjutkan pada tahun ini karena faktor pandemi. Kebetulan kan pemerintah sudah memfasilitasi bantuan dari UNESA, bantuan dari Kemdikbud. Ternyata yang bersangkutan belum rezeki. Jadi ketika dia nggak dapat bantuan, dia tidak kuliah. Itu yang mungkin jadi PR bagi kita ya untuk kedepannya gimana ini. Harus ada solusi untuk itu ya? Ya, untungnya Pemkot juga ada fasilitas untuk itu, tapi nggak tahu. Dia KTP bukan Surabaya soalnya. Jadi tergantung Pemkot masing-masing. Banyaknya permasalahan di depan yang harus diselesaikan, dicari solusinya. Kemudian perbincangan kita juga masih banyak terkait dengan kerjasama, kemudian perkuliahan di masa pandemi, kemudian Merdeka Belajar di kampus Merdeka bagaimana diaplikasikannya di D4 Administrasi Negara. Setelah yang satu ini dijelaskan oleh Pak Wawan. Untuk rekan UNESA tetap stay tune di podcast Radio UNESA Bincang UNESA Profil Prodi.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Saya Tia Ezar masih bersama dengan Pak Wawan atau Dr. Agus Prastiawan MSI, Kajur Administrasi Publik sekaligus Kaprodi, D3 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Segmen yang kedua ini Pak Wawan kembali mungkin bisa melanjutkan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Wawan terkait juga yang mau saya tanyakan. Banyak ya Pak, mungkin bisa langsung dijawab atau mengalir saja perbincangan kita. Seperti menurunnya peminat, ini apakah karena masalahnya ini terkait dengan kondisi perekonomian sekarang atau minat mereka tinggi kemudian karena faktor X tadi itu kemudian mereka tidak melakukan daftar ulang, atau memang mereka kurang menerima informasi bahwa kalau lulus atau kuliah di administrasi negara ini jaminannya atau mata kuliahnya unggulan semua. Jadi pasti kalau lulus dari sini pasti diterima bekerja di sini, gitu kan? Jadi gini, Mbak Lia, kalau hasil analisis kami, kenapa ada penurunan jumlah pendaftar pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang selisihnya hampir 90 ya. Yang pertama, pada tahun 2019 itu kan baru pertama kali dibuka nih. Semua orang banyak mencari D3, tapi ketika nggak ditemukan, akhirnya diberi waktu lagi, toleransi waktu. Jadi kalau dulu kan D3 tuh pasti diikutkan SPMB ya. Jadi sisa-sisa lah. Nah, karena ini angkatan pertama, jadi memang sengaja diperpanjang. Jadi habis semua tes reguler habis, baru tes SPMB ini diadakan. Artinya toleransi waktu panjang. Tapi di tahun ini enggak. UNESA sudah tegas menyatakan kami D3 enggak mau disamakan dengan yang D3 dulu. D4 sejajar dengan 1. Jadi prioritasnya itu senam PTN kalau dulu namanya. Jadi diikutkan itu. Periodenya tidak tambah banyak lagi. Kalau dulu sampai 3-4 gelombang ya. Kalau sekarang cuma 2 gelombang. Jadi salah satu itu alasannya mungkin. Yang kedua mungkin bisa juga karena faktor ekonomi saat ini. Bisa jadi. Kalau untuk masalah peluang lulusan, saya yakin tuh kurang beralasan karena hampir semua alumni itu mereka punya pekerjaan di instansi pemerintah. Kemarin kami dapat kunjungan dari beberapa alumni, merinding kami waktu itu. Ada 4 orang datang perempuan keterima di instansi yang berbeda semua. Jakarta, di Magetan, ada yang Madura, ada yang di Madiun. Alhamdulillah. Apakah ini juga menjadi nantinya menjadi salah satu indikator ketika dari D3 kemudian transformasi di D4 administrasi negara, yang namanya dokumentasi kesuksesan itu penting kan begitu, karena era teknologi digitalisasi ini kan kalau mereka namanya ketika ada teknologi tangan, ketika mereka searching, oke, setelah lulus SMA saya mau ke UNESA, saya sudah menetapkan pilihan saya akan memilih D4 administrasi negara. Itu kan harusnya terdokumentasi begitu ya. Segala aktivitas dan semuanya, profil lulusan gitu ya Pak ya. Dan apakah sudah ditelusuri juga
poin-poin yang menjadi penurunan peminat itu tadi? Kalau yang tahun ini, terus terang kami belum melakukan. Oke. Karena mungkin juga kurang efektif. Karena waktu kebiasaan kami tiap tahun itu tracing alumni, itu kami secara offline kami lakukan. Jadi Secara bisa offline mengetahui. itu konkretnya seperti apa Pak? Dari informasi dari mahasiswa ke mahasiswa atau karena ada meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi, kamu sekarang kerja di mana? Secara teknisnya seperti apa? Kalau untuk tracingnya itu? Mereka biasa ketika selesai lulus ya, mereka bikin grup WA. Oke. Jadi kami masih punya komunikasi ya? Ada grup WA itu angkatan dari sekian sampai sekian ada semua. Jadi ketika ada kami temu alumni, kami tinggal share aja. Oke. Ada juga ikatan alumni sudah terbentuk. Salah satu ketuanya yang jadi PNS di Balitbang Kota ini. Oke. Jadi alhamdulillah untuk perkara alumni tracing insya Allah kami nggak ada masalah. Cuma untuk tahun ini kami kan nggak bisa ngadakan secara offline kan. Betul. Karena online kan juga kurang maksimal aslinya. Jadi untuk Kurang alasan realnya, gitu ya? iya, alasan realnya kenapa berkurang? Hasil analisis teman-teman cuma 2 itu tadi aja, faktor karena waktu pendaftaran yang diperpendek, artinya nggak berapa gelombang. Yang kedua faktor pandemi ini. Oke, mudah-mudahan ketika ini sudah ditelusur 2 faktor ini, kita sudah tahu solusinya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Kemudian untuk poin yang pertama juga waktunya lebih diperpanjang. Artinya mereka ada waktu untuk mengenali lebih dekat prodi yang akan mereka tuju. Kalau kami kurang setuju Mbak kalau harus diperpanjang karena nanti malah bukan solusi juga? Bukan, karena nanti yang mendaftar ke kami akhirnya buangan dari senam PTN. Oke, terima negeri. Oh akhirnya cuma kuliah di negeri gitu ya? Oke. Pokoknya negeri. Nah, itu kami menghindari ini. Oke. Karena berdampak pada kualitas nantinya. Kemudian untuk poin yang pertama, kalau Pak Wawan sendiri melihatnya apa yang harus dilakukan? Ya, mau enggak mau kalau kami dulu D3 itu di bawah artinya pilihan kesekian, bukan pilihan pertama, kami ingin itu menjadi pilihan pertama, bukan menjadi pilihan kedua. Karena selama ini kan di diploma itu dianggap sebagai apa? Underestimate ya, underdog lah. Dibandingkan yang strata 1 ya. Lebih gengsi. Nah, padahal untungnya Pak Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia kalau pengen maju, mereka harus punya wirausaha. Oke. Negara kita kan negara yang sedang berkembang yang di mana wirausahanya sangat kecil. 2% nggak salah. Oke. Apalagi sekarang bukan lagi 4.0 menuju 5.0 society. Paling tidak kan ketika bicara kebutuhan, kemudian harapan dari Pak Wawan jangan sampai ini menjadi buangan atau pilihan terakhir yang penting kuliah masuk negeri. Berarti kan dari administrasi negara harus gencar untuk apakah ini menjadi trik kayak masuk di sekolah-sekolah memberikan informasinya atau secara virtual ada yang bisa diakses untuk mengetahui ini loh administrasi negara itu jangan menjadi pilihan terakhir. Kalau bisa pilihan yang pertama gitu kan. Kalau boleh sombong, boleh. Angkatan kami tahun 2015 dari Aceh kebetulan. Malah saya sempat kaget dia telepon, Pak, saya minta tolong buatkan surat, kami mau sosialisasi ke adik-adik kelas kami di Aceh Pak. Coba bayangkan, begitu loyalnya mereka ke UNESA, ke prodi kami, sampai mereka berinisiasi sendiri. Jadi gimana caranya adik-adiknya tuh bisa mengikuti jejak kakaknya. Nah, yang di Papua juga sama. Kebetulan mereka setelah lulus dari D3, mereka jabat sekarang di Papua. Nah, itu kan otomatis apa ya? Kita nggak perlu menyampaikan secara lisan, tapi ada ini loh buktinya. Yang alumni kami keterima. Mudah-mudahan informasi ini tersampaikan ya Pak ya. Dan ini merupakan salah satu media yang tepat ketika Pak Wawan datang ke studio Radio UNESA untuk menceritakan bahwa sekali lagi D3 yang bertransformasi menjadi D4 administrasi negara jangan dijadikan pilihan yang kedua, yang ketiga, bahkan yang pertama karena profil lulusannya ada yang di Balitbang gitu ya. Kemudian ada ketua alumninya. Kemudian ini bisa menginspirasi atau memotivasi mahasiswa yang lain gitu ya. Bicara mahasiswa Pak, ini kan di pandemik begini perkuliahan bagaimana? Alhamdulillah lancar. Karena dapat bantuan, dulu kan dapat bantuan dari UNESA. Kemudian diambil alih, entah mungkin Kemendikbud meniru UNESA atau gimana saya tahu. Pemerintah melalui Kemendikbud menyalurkan bantuan kuota kan. Jadi ketika dulu kami melakukannya secara online itu kami mikir pakai data yang kok cukup apa ora iki. Betul.
Jadi masalah kami. Apalagi Pak Rektor juga menyampaikan jangan membebani mahasiswa. Tuh. Akhirnya ya udah saya tanya dulu. Mencari ide ya, mutar otaknya. Iya. Saya tanya dulu sebelum saya kuliah secara online daring ya. Kalau masih punya pakai data nggak? Ada Pak, ya udah. Kita pakai platform Zoom atau Google Meet atau Vinesa. Kira kamu nggak ada, sudah berhenti saya. Saya tidak pernah memaksakan. Tapi begitu dapat kuota, terus kemudian ketika akhir bulan saya tanya, berapa sisa kuotamu? Masih banyak Pak, 20, 30. Wes, Zoom terus lek ono. Oke, jadi masih terus tidak hanya memikirkan saya punya tanggung jawab memberikan mata kuliah ini sekian SKS, tapi bagaimana mahasiswa bisa mengakses begitu ya dengan bertanya ada sisa kuota nggak gitu ya? Iya Pak, ini kan jangan sampai karena tadi berangkat dari Pak Rektor jangan membebani mahasiswa. Nah kan juga ada aturan. Berarti lancar ya Pak ya? Nggak ada masalah ya? Masalah cuma ketika ada satu dua daerah yang terkendala sinyal, khususnya Tuban. Oh oke. Tuban kalau nggak salah ketika hujan sinyal wassalam. Oke, apapun providernya ya? Apapun. Oke. Salam. Oke. Jadi ya toleransi kita harus lebih besar ke mereka. Apakah juga ketika tidak bisa secara virtual di platform Zoom ataupun Google Meet, secara WhatsApp itu, oke tugasnya hari ini silakan ini, apakah itu menjadi solusi juga? Jadi teman-teman tuh ada dua channel, dua saluran ya. Satu pakai media platform online, satunya pakai WA group. Oke. Jadi dua cara untuk komunikasi. Jadi kalau mereka nggak bisa tanya via Zoom, mereka bisa chat ke grup WA. Hampir semua mata kuliah ada grup WA-nya. Jadi untuk memfasilitasi ketika mereka tidak bisa masuk ke platform Zoom atau Google Meet sebagainya. Ini juga kasihan ya untuk yang mahasiswa baru, mereka belum tahu kampusnya ini. Oh iya. Tapi kan dikenalkan ya Pak ya pada saat virtual mungkinnya. Pada saat pengenalan kehidupan kampus ya di awal mereka masuk penerimaan itu, apakah di pengenalan juga kamu akan menempati di kampus Ketintang gitu ya, bukan kampus Lida, kemudian di gedung apa, fasilitas yang kalian dapatkan seperti ini, dosennya ini. Apakah diperkenalkan seperti itu? Saya yakin teman-teman dari MJ sudah men-share. Kami juga ada link dari YouTube. Berarti kerjasama dengan teman-teman HMJ ya? Mereka penyelenggara PKKMB. Oke. Nah, kami juga udah share company profilnya Prodi, betul. Video. Ada kelihatan lab apa, ini kelasnya kelihatan semua. Jadi secara virtual ya? Mereka bisa berimajinasi, oh kampusku api kok ini Indonesia. Di kampus Ketintang menempati gedung apa Pak? I3. Ada labnya? Ada. Ini lab untuk apa ya Pak ya? Kan yang saya tahu kalau lab itu kan untuk eksakta ya. Ini kok teknik, ini kok ada labnya nih di administrasi negara, ada kegiatan apa? Itulah di 3 atau di 4AN ada 3 lab. Prodi lain mungkin nggak punya 3 lab. Waduh. 1 lab komputer. Oke. 1 lab perkantoran. 1 lab kebijakan. Oke, itu fungsinya untuk apa yang nomor 2 dan 3? Kalau komputer kan mungkin kita bisa mengakses untuk informatika gitu ya. Untuk yang kebijakan dan apa Pak tadi? Lab administrasi perkantoran. Iya, itu apa yang digunakan mereka ngapain di lab itu? Jadi terkait dengan mata kuliah kebijakan publik, administrasi perkantoran, rekrutmen, MSDM. Nah, ada semacam praktek untuk lab administrasi perkantoran ya, penataan arsipnya, terus proses rekrutmennya, proses seleksi. Jadi mereka ada yang jadi security, ada yang jadi manajer, ada yang jadi jadi semacam ada simulasi gitu ya? Simulasi. Jadi ada sekat-sekat ruang, nih ruang manajer, ini ruang sekretaris, ini resepsionis. Yang didesain atau disetting seperti perkantoran. Betul. Berarti mereka harus pakai pakaian seperti orang bekerja? Harus. Kemudian entah mereka nyewa, entah pinjam, pokok usaha. Kemudian menggunakan bahasanya pun sama. Karena kan kalau bahasa sebaya atau bahasa pergaulan kan beda kalau dengan penggunaan bahasa di kantor. Pasti diajari juga? Pastilah. Ada mata kuliah personality development di kami. Jadi seperti ada sekolah kepribadian ya? Tapi ya nggak seperti yang John Robert Paul ya, betul, JRP betul. Jadi minimal kami bekali mereka cara etika gimana, cara untuk menyajikan minum gimana dan sebagainya. Nah, di pandemi ini mereka bagaimana prakteknya? Nah, itu masalahnya. Kami masih memutar otak gimana cara membuat mereka praktek secara virtual. Nah, kebetulan dalam semester ini kami sudah kerjasama dengan 3 instansi ya. Itu 1 Dinas Kearsipan, satunya lagi Pemkab Kediri, satunya lagi BKN. Jadi mereka
yang bertugas untuk membuat pelatihan secara virtual, gimana caranya mengemas prakteknya lewat virtual online. Nah, salah satu yang dilakukan adalah untuk mata kuliah Anjab kemarin, mereka disuruh ke instansi yang paling dekat aja lah, kelurahan di masing-masing daerah. Jadi untuk mengetahui analisis jabatan masing-masing bidang itu apa aja sih. Jadi menguraikan pekerjaannya apa dan sebagainya. Mereka tahu lah. Jadi untuk yang terdekat, gunakan kelurahan terdekat. Tapi tentu harap patuhi protokol kesehatan. Betul. Itu cara yang sementara kami lakukan. Dan selama ini alhamdulillah mereka menikmatinya. Ya meskipun ada beberapa kali telepon, Pak izinnya tolak, cari lain lagi. Jadi minimal mereka harus berusaha untuk menghadapi gimana untuk menghadapi pelayanan publik seperti apa. Karena ilmu kita kan di pelayanan publik. Gimana cara memberikan pelayanan publik yang bagus kepada masyarakat, cepat dan tepat. Memang layanan yang bagus adalah yang cepat, tepat dan murah. Betul sekali. Ini yang nantinya diusung gitu ya oleh teman-teman. Kemudian di Prodi D4 Administrasi Negara ini ada berapa dosen, Pak? Ada berapa tenaga pendidik? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Jadi kalau mau rapat tuh biasanya wis rame biasanya. Kalau mahasiswanya banyak cowok apa ceweknya, Pak? Banyak cewek. Banyak ceweknya. Iya. Kemudian banyak dari luar kota Surabaya atau dari Surabaya? Luar kota atau luar pulau? Luar kota. Luar kota ya? Yang luar pulau pada semester ini dari Sumatera Utara, Jakarta. Itu kakak tingkat ya, Pak ya? Enggak, tahun ini ya? Tahun ini. 2020 ya? Jadi sama sekarang mereka belum tahu UNESA seperti apa. Dan belum bertatap langsung dengan Pak Wawan, kemudian dengan teman-temannya. Secara virtual saja. Ya. Mudah-mudahan kerinduannya yang terpendam ini menjadi doa-doa baik di tengah pandemi ya. Pak Wawan, kita akan lanjut di segmen yang ketiga terkait MBKM gitu ya. Kemudian profil lulusan, kerjasama lagi yang akan dibahas. Setelah yang satu ini rekan UNESA jangan lupa Tia ingatkan juga kalau podcast Radio UNESA bisa dinikmati di Spotify, juga di www.radiounesa.com. Dan juga untuk platform sosial medianya ada di Instagram, ada di Facebook fanpage, dan juga tentunya di channel YouTube Radio UNESA. Kita kembali di segmen yang ketiga. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Rekan UNESA di segmen yang ketiga, harapannya kita mendapatkan informasi banyak terkait dengan sepak terjang seorang Pak Wawan, bagaimana mempromosikan, bagaimana menggiatkan, bagaimana membekali mahasiswa-mahasiswinya
untuk bisa menjadi lulusan yang berdaya saing tinggi, kreatif dan mandiri gitu ya. Pak, saya lihat dari tadi berdoa gitu ya. Pak Wawan ini tak lepas dari doa. Memang ini yang kita butuhkan gitu ya. Pondasi awal sebagai tenaga pengajar gitu ya. Memang kita harus growing with character gitu ya. Karakter beliau ini berdoa terus ya tadi. Dan Pak Wawan melanjutkan untuk apa namanya banyak mahasiswinya gitu Pak ya. Kemudian apakah mereka juga nantinya diajarkan penggunaan bahasa tubuh yang bagus ketika mereka menjadi pelayan publik. Kemudian bagaimana di D4 Administrasi Negara ini terkait dengan aplikasi MBKM, Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, terus terang untuk aplikasi MBKF ini perlu semacam aturan yang lebih praktis ya. Seperti contoh ketika seorang harus kuliah di prodi lain. Taruhlah di UI gitu ya. Terus SPP ini simbar sopo kuwi. SPP UI dengan kita kan beda itu. Jadi harus ada aturan lebih operasional. Terus penilaiannya gimana nanti? Jadi ya kita persiapan dulu aja, tapi untuk eksekusi kayaknya mungkin perlu Berarti belum lagi. Ya Pak ya? Belum ya? Nggak bisa untuk dalam jangka waktu dekat ini. Cuma kita memang alokasikan untuk MBKM kan mereka kita alokasikan nih. Ada 20 SKS. Kita beri mereka kelulusan untuk kuliah di kampus lain. Cuma nggak sampai luar negeri. Cuma dalam sekolah Indonesia ya. Nah, cuma yang harus kita bicarakan adalah dengan kampus terkait adalah gimana nanti penilaiannya. SPP-nya sih yang bayar nanti siapa. Kalau ada perbedaan UKT, sini 6 juta, sana 10 juta, terus gimana itu? Kan perlu pembicaraan lebih lanjut tuh. Tapi minimal kami sudah mediasi mereka. Kami ini loh, Anda punya hak untuk kuliah 20 SKS di prodi lain. Silakan diambil. Tapi tentu dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Ketika mereka nggak lulus berarti harus ngulang lagi. Nah, tapi kalau ketika nanti masa sudah nggak pandemi, itu repotnya. Ketika dia nggak lulus ngulang lagi, kebetulan dia ambil di UI, apa dia harus ke UI? Betul, secara ini ya tidak hanya virtual karena kan benar-benar secara fisik harus ke sana. Iya. Ada ini kelas. Kalau masa pandemi oke lah masalah. Tapi ketika pandemi berakhir, ketika dia nggak lulus mata kuliah tertentu, dia kan harus pikirkan itu. Nah ini kebijakan baru ya. Jadi yang namanya kebijakan masih ada proses error ya, trial and error ya. Jadi proses lah ya. Tapi minimal kita sudah mengikuti instruksi Pak Menteri agar kita menyiapkan, memberikan mereka bekal. Jadi mereka biar lebih jangkauannya lebih luas lah mereka. Dari Jawa jangka lu ombol lah. Berarti memang mempersiapkan dulu ya sambil melihat strategi untuk ini bagaimana ke depannya gitu ya. Iya, teknisnya kan harus kita bicarakan dengan mereka. Tapi minimal kami sudah bersiap, kami sudah ini hampir setiap minggu kami koordinasi dengan berbagai macam instansi untuk menindaklanjuti. Karena selama ini kami terus terang belum bikin MOU, hanya dengan satu pihak saja yang dengan MOU yaitu Dinas Kearsipan. Dengan BKN yang sudah berhubungan 20 tahun ya, 21 tahun. Kami tidak ada MOU. Tapi ya berjalan lancar. Tapi itu kan ya harus kita MOU kan, kita legalkan kan. Betul sekali. Meskipun secara informal kita bagus, tapi ya harus ada hitam atas putih. Dan ini bentuk-bentuk kerjasama yang nantinya bisa menopang atau menambah wawasan dari mahasiswa administrasi negara juga. Pastilah. Minimal mereka tahu fakta di dunia kerja seperti apa. Betul. Antara teori yang mereka dapatkan dengan praktek di lapangan juga akan mereka tahu. Sisi lain mereka juga ada kedekatan emosional. Siapa tahu kabarnya bilang perjuanganmu api dipakai seterusnya menjadi pegawai gitu ya. Makanya kami dalam mata kurikulum kami berkali mereka ada namanya mata kuliah personality development dan satu etika. Jadi kita bekali mereka tata cara berperilaku sebagai pelayan publik seperti apa. Ada etika, ada pengembangan pribadian. Harapannya mereka bisa membawa diri ketika mereka magang ke satu tempat. Dan alhamdulillah selama 21 tahun ini di 3 melakukan magang tidak ada masalah. Nggak ada komplain dari pihak user ya pengguna ya. Dan mereka kadang minta
Pak kalau ada lagi monggo ke sini. Oke. Nah kebetulan ada alumni yang juga di Sidoarjo yang sekarang di inspektorat. Pak kami bersedia kalau ada adik kami yang ke sini. Oke. Jadi pintu semakin terbuka lebar. Betul sekali. Jadi pembekalan itu penting sebelum terjun di medan gitu ya. Iya. Dan Pak apa namanya di teman-teman selain kuliah, apakah mereka di luar jam kuliah itu ada kelas-kelas kecil yang mereka bentuk gitu kayak study club atau komunitas, bagaimana mereka nantinya menambah apa namanya kebisaan mereka, kemampuan mereka. Mungkin ada komunitas analisis jabatan atau komunitas kelas-kelas kecil semacam kayak kelompok belajar begitu. Jadi kami itu di jurusan kami ya, itu ada radio yang punya namanya terminal radio ya. Jadi yang mereka punya hobi untuk broadcast, mereka ada yang ke sana. Tapi yang hobinya ketika mereka berbicara masalah satu bidang keilmuan, jangan mereka ada satu wadah yang setiap minggu mereka rata-rata mempergunakannya. Waktu itu masih belum pandemi ya. Mereka gunakan lab kebijakan. Oke. Diskusi dengan dosennya. Dan juga mereka cangkruan di luar di bawah pohon rindang itu hampir setiap bulan ada itu. Jadi lesehan, mereka ngobrol tentang satu fenomena. Yang terakhir kemarin tuh sebelum pandemi masalah apa kemarinnya? Kebijakan apa saya lupa itu. Berarti mereka ini proaktif ya, tidak hanya sudah kok dapat kuliah di kampus sudahlah, apalagi mungkin sekarang virtual gitu kan. Masih ada studi kasus yang mereka bahas gitu ya. Nah justru kemarin HMC malah sering ketika saya tahunya ketika Pak minta tangan untuk acara ini, pinjaman Zoom dan sebagainya. Saya lihat mereka cukup kreatif. Jadi mereka kayaknya nggak mau diam ketika pandemi ini selesai. Nggak mau, ternyata mereka ada kegiatan. Entah yang lomba game, kemarin lomba fotografi, diklat radio, selalu ada kegiatan mereka. Jadi minimal meskipun tidak secara keilmuan ya, hampir sama ya, tapi kan ada ide-ide untuk mengisi waktu luang ini. Betul. Jadi kan mereka ini tidak hanya menjadi tim rebahan ya, bukan. Tapi mereka menjadi tim movement gitu kan, tim penggerak. Oke, Bapak. Betul. Untuk profil lulusannya gimana Pak? Selain yang sudah menjadi yang ketua alumninya itu di Balitbang, kemudian ada yang di BKN, kemudian apakah juga ada yang informasi Pak saya nih jadi entrepreneur aja Pak gitu, atau seperti apa? Malah ada juga kemarin yang lolos idol ya, angkatan 2017. Oh kompetisi ajang mencari bakat ya Pak? Nah iya. Setelah saya kemarin WA itu hari apa ya? Lalu dia malah kerja di BNI. Karena sepi jobnya pandemi, dia keterima di BNI. Ya syukur kan berarti kan artinya dia tidak hanya berhenti pada satu bidang ketika dia tidak menjalani lagi, dia bisa beralih ke bidang lain. Jadi ini yang saya sampaikan adalah lulusan kami itu tidak hanya terbatas pada instansi pemerintahan. Dia bisa juga ke bidang-bidang keilmuan lain yang sesuai dengan passionnya dia. Betul, passion itu penting. Nah, kalau kuliah kan tidak hanya gimana dia menimba ilmu ya, tapi membuat satu jaringan. Karena jaringan itu yang menentukan arah masing-masing mahasiswa. Betul sekali. Pak, sekarang kalau misalnya yang menyaksikan podcast kita, ada adik calon mahasiswa yang masuk di jurusan atau prodinya Bapak, apa yang harus mereka persiapkan untuk bisa lolos tes, untuk bisa diterima di administrasi negara? Apakah mereka harus dari ilmu sosial ataukah mereka harus dari mana atau apa yang harus mereka persiapkan? Kalau untuk masuk ke prodi kami itu sepertinya untuk semua jurusan bisa ya. Bisa ya? Iya. Cuma peluangnya kebanyakan selama ini justru yang dari IPA yang lebih banyak masuk. Malah IPS itu malah kalah sama IPA. Nah yang kedua tentu berbekal niat ya. Niat seseorang ketika hendak kuliah. Niat ketika dia pengen masuk satu prodi tertentu, dia harus tahu terlebih dahulu prodi apa yang dimasukinya, profilnya seperti apa. Betul banget. Dan yang terakhir adalah doanya orang tua. Wis, gak ada lagi kayak itu. Ikhtiar Anda sertai keriduan orang tuanya. Kalau orang tua ridho, apapun sudah. Jadi tidak perlu lagi doa kemana-mana, orang tua aja. Mantap. Itu mungkin untuk bisa masuk ke prodi apapun dari prodi kami. Cuma di prodi kami itu sebagian saya sampaikan di awal tadi,
peluangnya cukup besar kalau ingin masuk ke instansi pemerintahan. Coba Anda cek di websitenya pemerintahan lah. Dibutuhkan D3AN. Jelas tuh D3AN di Indonesia untuk saat ini yang negeri cuma UNESA. Ada 2 D3AN di UNESA, 1 swasta di Jogja. Waktu saya tanya alumni, kompetitor berapa mas ketika tes? Alah pak, teman-teman semua yang jadi kompetitor kok. Oh ya wis aman berarti kan? Ya pak aman. Karena nggak ada yang masuk kan, cuma D3AN Indonesia. Itulah peluang yang bisa saya sampaikan untuk formasi jabatan di instansi pemerintahan. Insya Allah kita unggul. Karena nggak ada pesaingnya. Oke, mantap ini. Ini termasuk penciri ya, penciri Tidak dari unik ini. dari D3 Administrasi Negara. Jadi kalau saya bicara prestasi, pasti ya. Insya Allah banyak lah. Unggulan ya berarti ya. Ya unggulan karena nggak ada pesaingnya. Dulu kami berkunjung ke ke Setialan. Itu malah Setialan yang belajar ke kita, minta kurikulum kita. Setialan ya, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, punyanya lembaga administrasi negara. Kita maksudnya sowan ke sana malah dimintai kurikulum. Pada tahun 2009, 7 saya ke Jakarta itu. Mereka studi banding malah. Kita penjara studi banding malah mereka minta belajar kita. Oke, boleh sombong ya. Boleh. Sombong untuk kebaikan kan? Betul banget. Dan apalagi kalau mahasiswanya juga selalu proaktif. Pernah ikut kompetisi-kompetisi yang mereka juara gitu Pak, prestasi? Kalau yang secara akademis ya, itu kemarin ada 1 Pak ya. Dia membuat aplikasi tentang kearsipan di Jogja. UGM yang mengarahkan. Jadi kami berbangga, D3N mengalahkan S1 lain semua. Waduh, mantap ini. Yang kedua kemarin angkatan tahun 2017 dia TA-nya tuh diminta membuat aplikasi tentang penggajian. Jadi dia membuat aplikasi dan akhirnya dipakai di apa itu yang bikin tol tuh Mbak? Jasa Marga Surabaya Mojokerto. Waduh, berarti dapat royalti ini. Ah itu kan nggak bisa, soalnya kan dia tidak tolong. Makanya kami harapkan patenkan dulu. Betul, dipatenkan. Betul baru sekali. nanti tinggal jadi tidak hanya komunikasi. Kemudian berpikir dimintain tolong kemudian dikasih segini padahal harus itu kan manfaatkan waktu itu betul, itu kan long dihargai time. Itu kan betul sekali. Buat itu kan aplikasi nggak mudah. Kreatif kan ya Pak ya. Waduh. Buat aplikasi. Makanya ketika kami nilai tuh nggak usah kami lihat nilai anunya lah apa, lihat buktinya kan udah applicable tuh, asik mereka. Betul sekali. Bapak, di penghujung percakapan kita, apa harapan Bapak ke depannya? Untuk harapan apa ini? Terkait pandemi, terkait jurusan prodi yang ada Bapak di dalamnya. Yang pasti pandemi ini kan kalau awalnya kan pembawanya kan dari Sang Maha Pencipta ya, Sang Kholik. Ya kita tinggal minta aja berdoa. Dulu kami pernah diskusi dengan teman lintas agama itu akan lebih bijak kalau semua agama itu berdoa bersama pada hari yang sama mohon ke Pencipta untuk meniadakan pandemi yang sudah banyak jatuh korbannya. Yang kedua harapan tentunya bagi UNESA dan jurusan kami adalah semoga makin barokah. Amin. Karena kalau Allah sudah barokah, Allah sudah ridho, apapun bisa dicapai lah UNESA. Apa yang nggak bisa kalau Sang Pencipta ridho? Siapa yang bisa menghalangi? Betul sekali. Presiden Amerika pun tidak akan bisa menghalangi itu. Kalau penciptanya ridho, UNESA jadi itu. Betul. Fayakun kan? Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan bahwa selama niatnya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan undang-undang, selama itu pula ridhonya akan kita peroleh dari Sang Pencipta. Luar biasa. Apalagi dengan Pak Rektor yang sekarang ini. Semoga istiqomah dan barokah. Amin. Dengan didukung atau disupport dosen atau sivitas akademika yang punya semangat seperti Pak Wawan, insya Allah ini menjadi sebuah energi yang bagus gitu ya untuk UNESA satu langkah di depan. Indonesia maju. Baik Pak Wawan, Diploma 1, S1, S2, S3 Brawijaya di Universitas Brawijaya juga mengambil ilmu yang sama. Iya. Sebetulnya cita-citanya apa sih Pak? Pilot dulu waktu SD itu. Oh pilot ya? Mabur. Balapan naik manuk. Baik Pak Wawan,
Pak Wawan ini sense of jokes-nya luar biasa mewarnai studio Radio Unesa. Sekali lagi terima kasih rawuhipun Pak Wawan. Kemudian doa kami semoga pandemi ini berakhir, semuanya sehat, diberikan kemampuan untuk memberikan ilmu. Karena ini menjadi ladang sedekah buat kita semuanya. Saya ingat pesannya siapa ya? Yai Sepuh itu, ikhlaslah dalam mengajar jadi guru tuh, karena kita nggak tahu nanti suatu ketika yang menarik kita ke surga itu salah satu dari mereka. Harapannya itulah, jangan menuntut orang tuh pintar, jangan usah lah. Semua orang punya takdir, yang penting kita ngajar yang ikhlas. Siapa tahu di antara mereka ada yang narik. Pak Wawan, ayo aku. Karena sudah memberikan ilmu ya, bisa jadi membawa kesejahteraan. Berarti Allah itu baik, Pak. Pak Wawan tidak jadi pilot tapi jadi dosen. Karena nanti siapa tahu nantinya itu catatan amal-amal kebaikan ini juga nantinya juga doa-doa kebaikan dari mahasiswanya jenengan. Amin itu ya. Baik. Mohon maaf lahir batin Pak Wawan jika ada yang kurang berkenan, jika ada yang kurang sebaiknya podcast lagi aja di sini. Baik, beliau adalah Bapak Dr. Agus Prasetyawan MSI Kajur Administrasi Publik sekaligus Kaprodi D3 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Cita-citanya pilot, sekarang jadi dosen karena luar biasa banyak syarat ilmu gitu ya dan juga keberkahan di sana. Saya Tia Eser mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga untuk kru yang bertugas terima kasih untuk Mas Suryo Waskito, sekali lagi terima kasih untuk Pak Wawan yang sudah hadir di studio Radio Unesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Unesa Jaya. Unesa satu langkah di depan untuk Indonesia maju.